pernyataan-pernyataan Anies yang masih menata kata meskipun beliau sedang haji. Karena Anies mengklaim bahwa dia haji tahun ini itu berdasarkan undangan dari Raja Salman, seolah-olah gitu ya, penting sekali bagi kerajaan Arab Saudi untuk mengundang Anies Baswedan. Sehingga para pendukungnya gitu ya merasa bahwa Anies ini hebat sekali gitu. Karena dikenal, dihormati oleh Raja Salman. Orang-orang jadi memperdebatkan dan mempertanyakan, benar nggak Anies itu diundang sama Raja Salman? Apalagi ada pengamat yang mengatakan bahwa haji undangan ini rame gara-gara ada Ganjar sama Anies. Salah sebenarnya gitu. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semua kalian penonton YUTV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita terkait ibadah haji tahun ini yang rasanya itu berbeda sama sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini adalah tahun 2023, tahun politik, dan kebetulan ada dua orang bakal calon presiden yang sama-sama menunaikan ibadah haji tahun ini, yaitu Pak Ganjar dan Anies. Makanya kemudian keduanya menjadi pusat perhatian media. Dan ini kemudian diperparah oleh pernyataan-pernyataan Anies yang masih menata kata meskipun beliau sedang haji. Karena Anies mengklaim bahwa dia haji tahun ini itu berdasarkan undangan dari Raja Salman, seolah-olah gitu ya, penting sekali bagi kerajaan Arab Saudi untuk mengundang Anies Baswedan. Sehingga para pendukungnya gitu ya merasa bahwa Anies ini hebat sekali gitu. Karena dikenal, dihormati oleh Raja Salman. Padahal sebenarnya nggak ada yang spesial dari jalur undangan ini. Karena ini adalah kuota yang memang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Yaitu ada 50 orang yang bisa berangkat haji secara gratis dan itu dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Nggak ada yang spesial. Karena cara untuk mendapatkan kuota ini, untuk mendapatkan tiket ini, itu bisa dengan dua cara gitu. Bisa dengan cara mengajukan diri agar bisa menjadi jemaah haji lewat jalur undangan, atau kedutaan Arab Saudi di Indonesia menawarkan kepada orang-orang yang mau diajak untuk ibadah haji tahun ini gitu. Jadi dua cara ini. Jadi bukan karena Raja Salman kenal sama Anies, bukan karena kerajaan Arab Saudi menghormati Anies, enggak gitu. Sama sekali enggak, karena caranya dua gitu. Bisa mengajukan diri atau ditawarkan sama kerajaan Arab Saudi. Jadi nggak ada yang spesial gitu. Tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah ada gitu. Biasanya yang diajak itu biasanya dari kalangan para artis gitu. Termasuk sebelumnya ada Rizky Bilar, ada Lesti Kejora gitu ya. Masih ingat kalian sama kasus adik abang yang saling cekek, saling banting? Ada lagunya tuh. Abang banting dedek bang. Nah, dua orang ini pernah mendapatkan undangan gitu ya, bisa diajak untuk haji lewat jalur undangan. Rizky Bilar, Lesti Kejora gitu ya. Terus kemudian Teguh Wisnu, Dude Herlino, Deddy Kobuzer. Cuma Deddy Kobuzer kayaknya nggak ngambil waktu itu, nggak mau dikasih gratisan gitu. Makanya dia pengen berangkat haji lewat jalur yang bayar aja katanya. Jadi nggak ada yang spesial gitu. Bukan karena Raja Salman kenal sama orang-orang ini, enggak. Tapi karena memang pemerintah Arab Saudi punya kebijakan memberikan kuota haji gratis kepada negara-negara Islam terbesar di dunia. Oh enggak negara Islam terbesar sih. Semua negara Muslim di dunia gitu. Termasuk Malaysia juga dapat. Tapi Indonesia lebih banyak. Kita dapat 50 orang gitu. Karena memang jamaah kita lebih banyak. 221.000. Makanya kemudian kita dapat lebih banyak. Ya ibarat transaksi bisnis aja gitu. Kita beli 221.000 tiket gitu. Terus kemudian dikasih gratis 50. Ya udah biasa aja sebenarnya, nggak ada yang spesial gitu. Tapi karena Anies menata kata gitu ya, seolah-olah haji dia tahun ini itu sangat-sangat luar biasa karena diundang oleh raja. Padahal enggak. Ya, isu ini menjadi ramai karena dipolitisasi oleh Anies gitu. Politisasi haji, dan ya biasalah Anies Baswedan memang dari dulu karakternya kayak gitu. Apalagi kemudian Metro TV juga wawancara Anies gitu. Wah, saya diundang oleh Raja Salman. Tinggalnya deket di guest house
milik kerajaan. Wah, kayaknya hebat sekali lah. Seolah-olah ini adalah prestasi. Dan ini disambut sama para pendukungnya yang memang kurang referensi. Atau dalam bahasa lain, bodoh-bodoh lah. Makanya kemudian mereka berimajinasi tuh. Imajinasi yang sangat-sangat overdosis. Seolah-olah kerajaan atau pemerintah Arab Saudi itu hormat betul kepada Anies Baswedan. Padahal nggak ada gitu. Ini cuma haji biasa aja. Cuma jalurnya, jalur gratisan atau yang difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Nah, ya inilah kemudian yang membuat ibadah haji tahun ini tuh terasa beda sekali gitu. Meskipun sebenarnya gitu ya, belakangan saya akhirnya juga tahu bahwa ternyata Pak Ganjar juga di haji tahun ini tuh berdasarkan kuota undangan kayaknya gitu ya. Kayaknya. Karena sampai sekarang Pak Ganjar belum memberikan pernyataan satupun di media terkait status ibadah hajinya. Nggak ada tuh. Pak Ganjar itu nggak bilang apa-apa gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari rekaman yang dikirimkan sama teman-teman Siwot TV di Arab Saudi yang juga ikut mendampingi Pak Ganjar gitu ya. Saya ngelihat mereka ini Pak Ganjar ini dikawal sama Satgas Kerajaan gitu. Mulai dari dijemput dari bandara sampai hajinya itu dikawal terus tuh. Kayaknya juga tamu undangan Pak Ganjar ini gitu ya. Cuma Pak Ganjar gak memanfaatkan dan gak berbicara sama sekali di media. Meskipun sebenarnya video-videonya atau foto-fotonya itu banyak gitu. Ya karena yang nemenin Pak Ganjar kan ada juga teman-teman kita di Arab Saudi sana gitu ya. Tapi itu nggak diposting, bahkan nggak diposting sama sekali di akun sosial medianya Pak Ganjar. Nggak ada sama sekali dan saya kaget loh. Karena saya di siwot.com gitu ya, di akun Instagram Siwot, itu saya posting. Nah, di akun resminya Pak Ganjar nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayaknya Pak Ganjar di ibadah haji tahun ini itu dia tidak mau memanfaatkan ibadah haji ini untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Karena ini soal ibadah gitu. Ini soal hubungan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Tuhannya. Jadi nggak perlu sebenarnya diwawancara, bikin konten gitu, nggak perlu gitu. Jadi ya ini mungkin yang membuat berbeda antara Anies dengan Pak Ganjar gitu. Karena Pak Ganjar itu tidak mau ibadahnya menjadi pusat perhatian atau dijadikan alasan atau faktor-faktor yang bisa mendorong elektabilitasnya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Gak mau tuh Pak Ganjar. Ya mungkin ini adalah sifat tawaduk seorang Ganjar gitu ya, yang mencoba tawaduk agar tidak tinggi hati gitu. Karena susah sekali memang kalau kita ikut haji gitu ya, terus kemudian lewat jalur undangan gitu. Itu kan kayaknya membanggakan sekali. Itu yang dirasakan oleh Anies hari ini. Susah untuk tawaduk kalau nggak dia gitu ya. Karena orang-orang sudah memujinya gitu ya, apalagi pendukungnya. Wah, merasa bahwa Anies ini dihormati oleh raja. Itu gimana caranya tawaduk? Ya karena sejatinya yang namanya ibadah haji sebenarnya ya mau jalur haji biasa, jalur haji plus, jalur haji furodah, undangan itu sama aja, sama-sama haji gitu. Sama lah seperti kita sholat jemaah di masjid misalkan. Mau masuk dari pintu selatan, utara, barat, timur, disambut sama takmir atau enggak, datang atas undangan atau inisiatif pribadi, sama aja semuanya, sama-sama ibadah, sama-sama sholat gitu. Haji juga kurang lebih sama. Mau jamaah haji dari biasa, yang haji plus atau undangan sama-sama nilainya satu tuh, nilainya haji gitu. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan tidak melakukan apa-apa, bagi saya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua untuk melihat jamaah haji itu dari satu kacamata saja, bahwa semua jamaah haji itu sama, mereka sedang menunaikan ibadah haji. Bahwa ada pembeda gitu ya, ada yang haji biasa, haji plus, furodah atau undangan, itu cuma cara masuknya saja gitu. Tapi ibadah hajinya sama, sehingga ini bagi masyarakat Indonesia ke depan mungkin gitu ya, kita jadi nggak perlu terlalu mengagung-agungkan yang jamaah haji plus. Karena kadang ada beda penyambutan. Kalau jamaah haji plus kayaknya semangat tuh yang nyambut. Kalau haji biasa ya agak kurang biasanya.
Jadi yang selama ini merasa bahwa Haji Plus merasa lebih baik dibandingkan haji ya, yang biasa atau yang kayak sekarang yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan cara dia mengumumkan bahwa dia diundang Raja Salman dengan tafsiran-tafsiran seolah-olah dia penting sekali bagi kerajaan, itu menurut saya adalah sebuah tindakan yang apa ya, yang kurang baik untuk dicontoh gitu. Karena ya ngapain gitu, ngapain pengumuman? Karena ini jadi bikin ribut sekarang di Indonesia gitu ya. Orang-orang jadi memperdebatkan dan mempertanyakan benar nggak Anies itu diundang sama Raja Salman. Apalagi ada pengamat yang mengatakan bahwa haji undangan ini rame gara-gara ada Ganjar sama Anies. Salah sebenarnya gitu. Yang membuat ini rame ya Anies. Ganjar itu sama sekali nggak bicara apa-apa sampai sekarang. Yang bicara keluar-keluar di media itu Anies gitu. Yang seolah-olah penting sekali, yang diundang Raja. Anies. Itu salah Anies. Jadi ribut-ribut ini ya gara-gara Anies gitu. Kalau Anies itu tidak menata kata, tidak bermain kata-kata, ya nggak akan ada ribut-ribut seperti ini gitu. Sehingga dari sini kita mestinya bisa mengambil pelajaran gitu ya, siapa orang atau bagaimana cara kita ibadah haji dengan cara yang benar gitu. Cara yang benar itu adalah ya nggak usah rame-rame gitu. Ibadah haji itu jangan sampai dibikinin konten gitu, foto-foto. Boleh sih foto-foto gitu ya, tapi kan ya ngapain sampai narsis banget gitu, sampai bilang bahwa wah saya diundang oleh Raja Salman, tinggal di apa namanya guest house milik kerajaan, apa coba? Itu nilai ibadahnya jadi kayak nggak ada sama sekali ya. Tapi ya terserah juga, terserah Anies gitu ya, terserah Pak Ganjar. Tapi kalau dari saya sebagai orang Islam, saya lebih suka atau lebih ingin mengikuti cara Pak Ganjar yang ketika haji ya sudah fokus kepada ibadah haji tanpa embel-embel, tanpa membawa ke media-media. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.